أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل متمسك بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي حديث آخر: أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ويكثر شره ولا يضيق على أهله. أما بعد، hadratul mukarramin wal mukarramat, para jemaah sholat Jumat, sholat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada suatu ungkapan yang pantas untuk kita awali dalam pertemuan ini selain ungkapan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan beberapa nikmat, utamanya nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, di mana kedua nikmat ini adalah merupakan salah satu nikmat terbesar Allah yang saat ini diberikan kepada kita semua, yakni nikmat kesehatan dan kesempatan, di mana keduanya harus bersamaan. Maka ketika kedua nikmat ini bersamaan, insya Allah aktivitas kita akan berjalan dengan sempurna, sehat dan juga mempunyai kesempatan. Sehat saja tanpa ada kesempatan, insya Allah tidak akan bisa hadir ke sini. Atau ada kesempatan tapi dalam keadaan sakit juga tidak akan bisa hadir di majelis ini. Dan banyak sekali dari orang-orang yang melupakan hal itu, nikmat sehat dan kesempatan. Oleh karena itu, patutlah kita syukuri nikmat Allah yang berupa kesehatan dan kesempatan ini. Banyak saudara-saudara kita yang ingin mengaji, ingin beraktivitas keagamaan, namun kadang karena faktor sakit atau tidak ada kesempatan, akhirnya tidak bisa hadir. Dan saat ini alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan bertemu bertatap muka di majelis yang mubarak ini dalam rangka bersama-sama belajar Al-Quran disertai dengan pembelajaran lagu-lagu Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, "Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna." Orang yang membaca Al-Quran tidak disertai dengan lagu-lagu Al-Quran, maka bukanlah umatku yang sempurna. Oleh karena itu, agar kita benar-benar dianggap umatnya Rasulullah yang sempurna, maka marilah kita pelajari lagu-lagunya Al-Quran. Lagu-lagu Al-Quran itu memang mulai sejak Nabi Muhammad itu sudah ada. Nabi Muhammad sendiri ketika mengimami membawakan lagu Jiharka. Lagu Jiharka. Kemudian di zaman sahabat, ketika sahabat Nabi Muhammad ini membaca atau mentor Al-Quran kepada Nabi, itu juga
ada yang membaca dengan lagu nahawan. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada sahabat, lagu ini ya, sama dengan lagu yang pernah diajarkan oleh malaikat Jibril ke saya, kata Rasulullah. Dari cerita ini bahwa lagu itu memang ada mulai sejak Rasulullah Muhammad SAW, yang perlu, yang patut kita juga dipelajari, mengingat ada suatu hadis yang menerangkan tadi, ada di awal, barang siapa yang tidak melakukan Al-Quran dengan lagu-lagunya Al-Quran, maka bukanlah umat Rasulullah yang sempurna. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, jemaah, mari kita pelajari lagu-lagu Al-Quran, sehingga ketika membaca Al-Quran itu bisa merasa nikmat, lebih khusyuk lagi, karena kita membawakan Al-Quran disertai dengan lagu-lagu Al-Quran. Dan perlu disampaikan bahwa lagu-lagu Al-Quran itu tidak sembarang lagu yang bisa diterapkan ke dalam Al-Quran. Ada beberapa lagu yang memang khusus oleh ulama qurra, ulama ahli Quran, yang memang biasa diterapkan dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak sembarang lagu diterapkan ke dalam Al-Quran. Misal lagu Jawa, lagu dangdut, dan lain sebagainya tidak bisa dilakukan ke dalam Al-Quran. Bahkan sempat heboh di Indonesia ini di awal-awal Islam Nusantara, agar lagu bisa mengikuti Nusantara, akhirnya logat Jawa, lagu Jawa dimasukkan ke dalam lagu-lagunya Al-Quran. Akhirnya sedunia diprotes oleh ulama ahli Quran, dan alhamdulillah tidak jadi ya, lagu Jawa. Nah, ini membuktikan bahwa tidak semua lagunya Al-Quran itu diambilkan dari lagu-lagu yang lain selain yang memang ditentukan oleh para ulama. Kemudian lagu Al-Quran itu sendiri banyaknya ada 8 lagu yang diterapkan oleh ulama qurra ke dalam Al-Quran. 7 di antara lagu itu sering dibawakan untuk pembacaan Al-Quran. Sedangkan yang 1 ini jarang dilakukan, hanya ada kadang di qasidah, baru yang ke-8 ini dibawakan. Apa saja yang 7 itu? Yang pertama adalah lagu Bayati. Lagu Bayati. Yang kedua adalah lagu Soba, atau disebut dengan lagu Maya. Kemudian yang ketiga lagu Hijazi atau Hijaz. Sedangkan yang keempat lagu Nahawan. Sedangkan yang kelima lagu Ras. Selanjutnya lagu Jiharka dan lagu Sika. Ini yang dipakai untuk pembacaan Al-Quran, baik murattal ataupun untuk tilawah atau qiraah. Bahkan kadang banyak di antara teman-teman hufaz dan juga ahli Quran, ahli qiraah, itu ketika khataman juga membawakan lagu-lagu Al-Quran yang 7 ini. Sedangkan yang ke-8 lagu Banjaka. Lagu Banjaka ini sangat sulit untuk dijumpai ada seorang murid yang membawakan ke dalam Al-Quran. Yang banyak dibawakan dalam lagu-lagu qasidah. Yang ke-8 ini lagu Banjaka. Itulah nama-nama lagu pokok yang biasa dipakai di dalam membaca Al-Quran. Paling tidak dari salah satu itu ya,
kita agar dianggap sudah mempelajari lagu-lagu Al-Quran. Satu di antara lagu yang 7 itu bisa menguasai, baik menguasai itu hanya di tilawah, qiraat, atau ketika membaca murattal, tartil dengan bacaan biasa. Yang penting ada lagunya, biar ketika membaca Al-Quran tidak lagu lillahi ta'ala, alias lurus-lurusan, kok sing ngrungokno ngantuk. Ya, membaca 1 menit saja sudah kayak suwe ngaji, bosan ya. Tapi kalau membaca Al-Quran disertakan dengan lagu, maka orang yang mendengarkan itu meskipun 1 jam tidak terasa, bahkan seolah-olah kok sebentar ya bacaannya ya. Padahal sudah 1 jam tidak terasa. Ya, saya pernah hataman di Bogor sana sering ya. Memang di sana itu kalau ada walimah atau ada acara apapun pasti diadakan khatmil Quran ya. Dan pasti saya terus yang diundang. Saya tanya, kenapa kok tidak bosan-bosan sampai mengundang saya? Ya Ustaz, tetangga sini tuh bilang bahwa seolah-olah yang baca itu kaset Ustaz. Lagu-lagu yang ada di kaset-kaset Ustaz seharian full ya. Dari jam 6 sampai selesai itu seolah-olah mendengarkan kaset, tak bosan-bosan Ustaz. Nah, sampai sekarang pun ya, sudah hampir 3 tahun lebih, kalau ada acara khatmil Quran pasti saya diundang terus. Saya sengaja ambilkan memang dari teman-teman yang hafid dan juga ahli qiraat ya. Jadi orang yang mengundangnya itu tidak bosan mendengarkannya ya. Perlu kami sampaikan bahwa mempelajari lagu itu tidak harus anak-anak ataupun remaja, bahkan sepuh-sepuh pun juga ya, dianjurkan untuk mempelajari lagu-lagu Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Dan jangan sampai putus asa, aku sepuh gak iso. Saya punya teman di Kemayoran itu